lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan uji perbandingan dua kelompok sampel, yaitu uji T sampel berpasangan. Nah, di dalam video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung dengan menggunakan aplikasi SPSS dan juga menghitung dengan secara manual. Oleh karena itu, simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Uji T sampel berpasangan adalah salah satu uji statistika parametrik untuk melakukan perbandingan dua sampel yang berpasangan. Sebagai contoh, yang pertama, apakah ada perbedaan berat badan sebelum dan sesudah puasa selama 1 bulan? Yang kedua, apakah ada perubahan skor pengetahuan tentang gizi sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan gizi? Yang ketiga, apakah ada perbedaan tinggi sebuah pohon sebelum dan sesudah diberi pupuk? Yang keempat, apakah ada perbedaan kondisi ginjal pasien sebelah kiri dan sebelah kanan? Yang kelima, apakah ada perbedaan kinerja karyawan sebelum dan sesudah dinaikkan gaji sebesar 25%? Kegunaan uji T sampel berpasangan adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan. Dikatakan berpasangan jika sampelnya sama dan sama perlakuannya atau intervensinya. Berikut syarat uji T sampel berpasangan adalah: 1. Pengambilan sampel harus dilakukan secara acak atau random. Data kedua sampel berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka gunakan uji non-parametrik Wilcoxon. Yang ketiga adalah datanya berskala interval atau rasio. Dasar pengambilan keputusan uji T sampel berpasangan adalah jika nilai sigma kurang dari 0,05, maka kita terima A1, artinya ada perbedaan yang signifikan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan. Sedangkan jika nilai sigma-nya lebih besar dari 0,05, maka kita terima A0, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata dua kelompok sampel yang berpasangan. Berikut adalah salah satu contoh kasus. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus selama 60 menit. Sebanyak 7 ekor ikan momar ditimbang beratnya sebelum dilakukan perebusan. Setelah itu, ikan dilakukan perebusan selama 60 menit, kemudian diangkat dan ditiriskan selama 5 menit, dan masing-masing ikan ditimbang lagi beratnya. Data berat ikan momar sebelum dan sesudah direbus disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, ini ya, kita bisa lihat memang terjadi perubahan berat ikan dari sebelum dan setelah. Memang kalau kita lihat terjadi penurunan. Namun, apakah perbedaan ini bisa dikatakan signifikan secara statistik? Maka kita gunakan uji T sampel berpasangan, ya, karena ini dilakukan pengukurannya sampel yang sama. Untuk membuktikan apakah ada perbedaan, ya, maka kita lakukan uji T sampel berpasangan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat hipotesis. A0 adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus selama 60 menit. A1, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus selama 60 menit. Langkah yang kedua, kita menghitung nilai statistik T. Namun sebelum kita menghitung nilai statistik T, terlebih dahulu kita
hitung nilai standar deviasi dari data selisih pasangan pengamatan. Dengan menggunakan rumus, standar deviasi sama dengan akar dari sigma D dikurang D rata-rata kuadrat per N kurang 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai standar deviasinya, maka kita bisa menghitung nilai statistik T dengan rumus T sama dengan D rata-rata dikurang mu D dibagi standar deviasi per akar N. Nah, di sini untuk diketahui bahwa nilai mu D itu adalah 0. Langkah yang ketiga, kita menentukan nilai kritis T. Nilai kritis T ini nanti akan kita lihat pada tabel T. Sebelumnya, kita tentukan dulu nilai derajat bebasnya yang akan kita lihat di dalam tabel T. Nah, derajat bebas ditentukan dengan rumus N-1. N di sini adalah jumlah data masing-masing kelompok sampel. Jadi, kita peroleh derajat bebasnya adalah 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, nilai 6 ini nanti yang akan kita lihat pada tabel T. Yang keempat, kita melakukan pengambilan keputusan. Di sini saya menyajikan dua cara pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan hasil perhitungan SPSS, dan yang kedua berdasarkan hasil perhitungan secara manual. Nah, untuk perhitungan secara SPSS, pengambilan keputusannya adalah jika nilai SIK lebih besar dari 0,05, maka kita terima H0. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus selama 60 menit. Sedangkan jika nilai SIK-nya kurang dari 0,05, maka kita terima H1. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus selama 60 menit. Yang berikut adalah pengambilan keputusan dengan perhitungan secara manual. Jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, maka kita terima H1. Artinya, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus selama 60 menit. Sedangkan jika nilai T hitung kurang dari nilai T tabel, maka kita terima H0, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus selama 60. Nah, di sini saya akan melakukan perhitungan UJT sampel berpasangan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita menginput data. Di sini saya sudah memasukkan datanya, jadi bobot ikan sebelum dan sebelum direbus, ya, kita masukkan di kolom pertama, dan sesudah direbus kita masukkan di kolom kedua. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas data. Pada menu SPSS kita klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, kemudian kita klik Explore. Nah, akan muncul kotak dialog. Pada kotak dialog Dependent List kita masukkan nilai sebelum dan sesudah bobot ikan sebelum dan sesudah direbus. Caranya ini kita klik yang panah ini, ya. Setelah dimasukkan, kemudian kita klik plot, ya. Kemudian muncul kotak dialog yang kedua. Di sini kita harus mencentang kotak normality plot with test, ya. Di sini, ya, kita centang, kemudian kita klik continue dan klik OK. Nah, ini adalah luaran dari program SPSS terkait uji normalitas data. Ini untuk Kolmogorov-Smirnov sebelum dan sesudah nilai SIK-nya sebesar 0,200. Untuk Shapiro nilai SIK-nya sebesar 0,501 dan 0,178. Nah, kita bisa simpulkan, ya. Di sini kita lihat nilai SIK-nya sebelum dan sesudah itu lebih besar dari 0,05. Maka kita terima H0, artinya data bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus selama 60 menit berdistribusi normal. Langkah yang berikut adalah kita melakukan uji T sampel berpasangan. Pada menu SPSS kita klik Analyze, kemudian klik Compare Main, kemudian kita klik
Pirate Sample T-Test. Muncul kotak dialog ya. Di sini data bobot ikan sebelum dan sesudah itu kita pindahkan ke kolom sebelah kanan ini dengan cara kita mengklik di sini ya. Panahnya harus berubah ke kanan. Nah, jadi pada variabel 1 itu adalah sebelum, variabel kedua adalah sesudah. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah luaran SPSS dari uji T sampel berpasangan. Nilai rata-rata bobot ikan sebelum dilakukan perebusan itu sebesar 249,0071. Jumlah datanya sebanyak 7, nilai standar deviasinya 4,10715. Untuk bobot ikan sesudah direbus, nilai rata-ratanya sebesar 207,8643. Jumlah datanya juga sebanyak 7 dan nilai standar deviasinya 8,01206. Selanjutnya, tabel Pirate Sample T-Test-nya di sini kita lihat nilai T hitungnya sebesar 23,936 dengan derajat bebas 6 dan nilai seek to toilet-nya sebesar 0,000. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa nilai seek-nya ini ternyata lebih kecil dari 0,05. Maka kita akan terima H1, artinya terdapat perbedaan yang signifikan bobot ikan momar sebelum dan setelah direbus selama 60 menit. Nah, itu tadi perhitungan uji T sampel berpasangan dengan menggunakan SPSS. Kemudian, bagaimana caranya kita melakukan uji T sampel berpasangan dengan perhitungan secara manual. Dalam hal ini kita menggunakan program Excel. Mari kita simak bersama-sama. Nah, di sini kita sudah masuk di dalam lembar kerja program Excel. Ya. Data bobot ikan sebelum dan sesudah direbus saya sudah lakukan tabulasi di sini. Ya. Kita menghitung totalnya, kemudian rata-ratanya, dan standar deviasinya untuk masing-masing data sebelum dan sesudah direbus. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah data itu kita pasang rumus sama dengan sum, ya. Kemudian kita blok, ya, B4 sampai B10, ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, untuk rata-ratanya kita pasang rumus sama dengan average B4 sampai dengan B10. Sedangkan untuk standar deviasinya kita pasang rumus sama dengan STDEV, ya, buka kurung B4 sampai B10. Ya. Begitu juga untuk data sesudah direbus. Nah, di sini masing-masing kelompok sampel memiliki N sebanyak 7 ya. Berikutnya saya akan jelaskan tabel bantuan untuk menghitung perhitungan uji T sampel berpasangan ya. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan itu kita mencari nilai D ya. Nilai D itu diperoleh dari selisih nilai bobot ikan sesudah direbus dikurang sebelum direbus ya. Ini hasilnya. Nanti kita pasang rumus sama dengan ya B4 dikurang B4 ya. Setelah didapat itu kita copy ya, kita tarik sudut kanan bawah sampai muncul tanda tambah, kemudian kita lepas ya. Nah, kemudian kita tentukan jumlahnya, kemudian nilai rata-ratanya dan nilai standar deviasinya. Nah, untuk kolom yang kedua itu adalah kita menentukan nilai D dikurang D rata-rata kuadrat ya. Nah, caranya ya, ini nilai D-nya kita sudah ada di sini ya. Kita pasang rumus sama dengan F4 ya dikurang rata-ratanya yang di bawah ini ya, yaitu F12. Namun jangan lupa di sini ya, F12 itu kita kunci ya dengan cara kita blok ya. Kita blok begini kemudian kita tekan F4, maka akan muncul string di situ ya.
Nah, setelah diperoleh kemudian kita copy ke bawah, ya. Kita hitung jumlah, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Baik, yang berikutnya kita akan menghitung nilai T hitung ya. Namun sebelum kita menghitung nilai T, terlebih dahulu kita hitung nilai standar deviasi dari data selisih pasangan pengamatan. Rumusnya adalah standar deviasi sama dengan akar dari sigma D dikurang D rata-rata kuadrat per N-1. Ya. Nah, di sini nilai sigma D dikurang D rata-rata kuadrat adalah ini ya. Sigmanya adalah ini, 124,09. N-1 berarti 7 dikurang 1, ini akar ya. Kemudian maka kita pasang rumus sama dengan SQRT buka kurung G11 dibagi B4 dikurang 1. Dan hasilnya adalah 4,54765769. Setelah kita dapat, maka kita akan menghitung nilai T hitungnya. Ya. T hitung sama dengan D rata-rata dikurang mu D dibagi standar deviasi per akar N. Ya. Nilai D rata-ratanya sudah kita dapat di sini ya. D rata-ratanya minus 41,14. Sedangkan mu D itu adalah 0. Ya. Standar deviasinya sudah ada di sini, 4, ini. Kemudian akar N itu adalah N-nya 7. Ya. Kita masukkan rumus, ya, sama dengan absolut F12 dikurang 0 dibagi G19 dibagi akar B14. Sehingga diperoleh nilai sebesar 23,936. 2273. Nah, langkah yang kedua, kita menghitung nilai kritis T atau nilai T tabelnya. T tabel itu diperoleh dengan kita memasukkan nilai derajat bebasnya ke dalam tabel T. Nah, penentuan derajat bebas adalah N dikurang 1. Jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya, kita buka tabel T, ya. Kemudian kita lihat derajat bebas 6 di sini dengan nilai alfa sebesar 0,05. Ini kita hubungkan, maka kita akan peroleh nilai sebesar T tabelnya 2,447. Nah, langkah yang ketiga kita melakukan pengambilan keputusan, yaitu kita membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Dari hasil yang diperoleh, nilai T hitungnya sebesar 23,936 itu ternyata lebih besar daripada nilai T tabel 2,447. Dengan demikian kita akan terima H1, artinya terdapat perbedaan yang signifikan nilai rata-rata bobot ikan momar sebelum dan sesudah direbus. Dengan demikian, kita sudah selesai melakukan perhitungan UJT sampel berpasangan dengan menggunakan program SPSS dan program Excel. Ternyata hasilnya tidak ada perbedaan.